tolong teman-teman dijaga fokusnya selama beberapa menit ke depan, karena nantinya saya akan menjelaskan terkait 3 poin utama tersebut. Dan nanti jika ada kesalahan atau hal-hal yang memang dari teman-teman ngerasa kurang sreg gitu ya dari apa yang saya jelaskan, teman-teman bisa langsung nyalain aja mikrofonnya, karena khawatir kalau resen atau di chat saya nggak bisa ngeliat. Oke, jadi mungkin saya mulai share screen dulu dari materi yang pertama itu terkait CFD. Sudah terlihat belum teman-teman? Oke, jadi di sini saya pakai satu software ya, namanya itu Hydromax. Teman-teman bisa download juga softwarenya. Jadi nanti saya jelasin pakai ini gitu. Untuk gambarnya juga di sini udah lengkap ya, untuk kayak gini. Jadi kalau misalkan saya iseng aja contoh, di sini ada Exchanger gitu, di sini ada beragam videonya, di sini juga contoh satu. Atau mau cari CSTR, ini ada harus di sini. Nah, contohnya nih, di sini ada kayak ini CSTR di sini. Apa di sini? Ini CSTR yang ada jaket segala macam. Jadi ini software yang cukup berguna ya buat kita nanti. Entah itu untuk tugas nanti ya, tugas dari Pak Rio, ataupun nanti buat kedepannya lah. Jadi ini saya sangat menyarankan untuk terlebih dahulu untuk mempermudah. Nah di sini contohnya tuh sebenarnya tugas kelompok dari kelompok saya ya. Di sini kita disuruh atau diperintahkan untuk merancang PFD dari proses produksi super absorbent polimer, dan ini reaksinya kemudian juga diketahui terkait bahan-bahan sama sedikit ya sifat dari itu, hanya ada BM sama perannya sebagai apa. Nah karena ini kan keterbatasan info ya, ini juga sebenarnya dari perusahaan SAP ini kalau nggak salah dari Nippon. Jadi oh ya perlu saya tekankan juga ya, untuk jawaban dari soal kayak gini tuh Vario itu bilang jawabannya tuh terbuka gitu. Jadi bukan 1+1 sama dengan 2, tapi apapun jawabannya asalkan itu logis gitu ya, make sense, itu bisa benar-benar lah gitu. Gak benar-benar amat, cuma ya oke lah, asalkan ya jangan konyol aja gitu sebelum taruh fullness malah kasih cooler gitu kan, itu kan tidak masuk akal gitu. Nah kayak gitu udah langsung salah. Jadi intinya tuh kita tekenin ke logika kita. Ini juga kita mulai ya di sini ya. Ini kan ada 2 bahan dari polyacrylic acid sama sodium hydroxide. Nah kalau ada bahan, kalau misalkan ada reaksi dan ada reaktannya, nah itu kita perlu merancang dari awal, dari tangkinya. Jadi dari tangki penyimpanan dari acrylic acid sama sodium hydroxide itu seperti apa. Nah cara taunya gimana tangki yang baik gitu untuk penyimpanan mereka dan kondisinya, yaitu ya kita harus kenal juga sama sifat fisik dan kimia dari bahan yang dipakai. Misal di sini NaOH kita tahu dia itu padatan, tetapi ada juga NaOH yang disimpan dalam bentuk cair. Kita harus tahu dulu nih dia disimpan dalam bentuk apa, apakah padat atau cair, karena beda bentuk beda fasa itu beda juga untuk tempat penyimpanan serta transportasinya. Jadi kalau misalkan ini dia padat, tangkinya jenis apa gitu. Dan kalau misalkan dia itu padat, berarti alat transportasinya itu kan juga beda ya, bukan pompa itu kan conveyor segala macam. Nah ini di sini saya mencari beberapa informasi terkait NaOH dan juga polyacrylic acid.
di mana penyimpanan itu ada di dome rooftop. Kalau Innova dan kalau nggak salah itu dia pakai di sini di proses ini dia pakainya di keadaan cair. Dia pakai dome tuh dia pakai pompa. Di sini juga untuk acid dia pakai tangki tertutup juga sama, tapi bentuknya ada segitiga segini. Ini namanya tuh close tank tipe apa ya? Saya lupa, pokoknya ini tangki untuk menyimpan bahan cair. Nah, sampai sini sebenarnya tidak terlalu dipermasalahkan ya untuk tangki. Nah, mulai dari tangki ini kita ingin alirkan ke reaktor. Nah, sebenarnya di sini tuh kita membentuk terlebih dahulu untuk monomernya ya. Monomer itu kan sodium poliakrilat. Jadi ini tuh belum masuk tangki polimerisasi, tapi ini masuk ke tangki netralisasi asam dan basa. Kemudian seperti yang sudah tadi dikali cair menggunakan pompa. Nah, saya juga kurang tahu ya untuk tingkat kerumitan nanti itu seperti apa, karena tiap pompa itu beda gambar PFD-nya. Kalau nggak salah itu ada kayak pompa screw, ada pompa diagram, ada pompa centrifuge. Nah, di sini tuh kita pakai pompa centrifuge. Gambar tuh seperti ini. Ya, ntar saya kasih linknya ya teman-teman, kalau misalkan saya ada contoh ya, ada website yang nyediain banyak banget PFD. Saya bisa kasih di kolom chat ya. Teman-teman bisa baca ya, bisa sambil lihat juga. Itu udah 181 simbol PFD. Oke. Jadi setelah ini itu kita karena ingin dimasukkan ke reaktor ya, reaktor ini sebenarnya ada kondisi tertentu ya, di tekanan 1 atmosfer dan juga temperatur 50 derajat Celcius. Ini kan suhu ruang ya, kalau kita pilih suhu ruang maka kita perlu naikkan terlebih dahulu ke 50 derajat Celcius. Ini juga kondisinya kok bisa jadi 2 atmosfer, karena gini, karena kalau misalkan kita ini penyimpanan itu 1 atmosfer ya, 1 atmosfer dan ada pompa. Pompa ini kan memang tidak secara signifikan langsung naikin tekanan ya, kalau kita lihat juga. Jadi di sini kita asumsi aja biar bergerak lebih cepat gitu, dari si bahannya kita pakai pompa dan tekanannya naik sedikit, jadi 2 atmosfer. Nah, yang di sini kok beda sih, ini emang apa gitu. Ini pompa, nama ini pompa diagram atau diagram pump. Nah, ini makanya tiap jenis pompa itu beda juga gitu gambarnya. Jadi teman-teman mungkin harus hafal juga ya terkait PFD dari semua alat, termasuk pompa pun banyak. Di sini baik lagi kondisinya di temperatur ruang 25-30, tekanannya di ini satu dulu ya, ini 1 atmosferik, baru sini 2 atmosferik. Nah, karena tadi ya butuh di 50, kita preheat dulu sampai kurang lebih ya 50. Dan ini kenapa kita tuliskan gitu ya sekitar 2 atmosfer, karena kemungkinan besar ini tekanan tuh udah turun, karena ini kan dari head, dari pompanya sampai sini tuh tekanan udah mulai turun, jadi dia nggak terlalu stabil. Dan di sini ada namanya alat ukur tekanan, ini ada namanya itu manometer. Nah, di manometer itu nantinya akan ada valve, control valve dan juga check valve. Untuk apa? Jadi kan kita tadi ya, karena ini tekanannya nggak stabil ya, bisa dibilang sekitar 2, nah kita tuh pengen adjust dia di 1 atmosferik biar sesuai aja gitu sama kondisi reaktornya. Maka kita sih butuh valve untuk menurunkan tekanannya, dan juga butuh manometer untuk memastikan gitu, kalau yang di set di control valve itu sesuai, itu 1 atmosfer. Dan setelah control valve ada check valve di sini. Ini kurang lebih kegunaan sama ya untuk mengatur tekanan. Nah, sudah masuk ke sini metalisasi, keluar juga dalam keadaan yang kurang lebih sama, dan fasenya itu masih sama karena dia belum jadi polimer, masih monomer, biasanya tuh masih cair. Dan di sini
Ini juga kita butuh pretreatment juga karena ini 2,4 atmosferik tekanannya. Kita seperti biasa pakai pompa juga untuk buat ngedorong, dan ini kita dari 50 ya, naikin dulu pakai heater sampai ke 60. Nah ini juga kurang lebih sama ya, ada penurunan tekanan di sini dari 3 sampai ke 2,4 itu disetting lewat control valve, check valve, dan juga mengukurnya watermeter. Masuklah ke reaktor polimerisasi. Nah ini juga yang saya tekankan tadi ya, kalau jawabannya itu open, apa istilahnya itu, pokoknya jawabannya terbuka lah. Ini heater ini juga banyak sebenarnya jenisnya, ada apa ya, sebenarnya di sini pokoknya ada banyak jenis PFD dari heater, heat exchange. Nah, di sini ada, kalau ini bukan PFD semua sih. Ya misal kayak pakai, di sini ini kan ada heater yang kayak begini, ada yang kayak begini. Jadi sebenarnya itu kurang lebih sama lah ya namanya. Dan nanti ini mungkin belum kelihatan ya di sini. Nah ternyata tadi ada yang namanya tuh inisiator. Inisiator tuh dipakainya di mana? Ya, jelas kalau inisiator tuh dipakainya ketika pada saat proses polimerisasi. Nah jadi di sini habis dari dia bentuk monomer, dia akan membentuk polimer. Butuh bantuan siapa? Yaitu inisiator. Nah di sini kok dia nggak dipanasin dari 25 ini ke 60 dulu sebelum, atau ke 50 dulu gitu. Nah ini yang perlu diketahui juga sama teman-teman, kalau misalkan sifat fisik dan kimia dari suatu batu beda-beda. Di sini dia justru nggak boleh panas sebelum masuk. Karena kalau dia panas duluan, dia malah mengeras gitu. Dia, kalau nggak salah infonya gitu ya, natrium persulfat itu dia akan ngeras dan justru nggak bisa jadi inisiator sini. Makanya di sini pakai temperatur ruang. Jadi tekanan 3 atm ya karena penyesuaian dan pompa. Di sini juga tadi ada manometer, control valve, dan ada check valve. Jadi bisa sampai 2,4 atmosfer. Ini, nah, sini keluar tuh sebenarnya butuh pompa, namanya itu screw pump atau pompa untuk larut cairan dengan viskositas tinggi. Nah, kan ini kan gel ya. Gel itu kan termasuk yang kental, viskositasnya tinggi. Makanya kita butuh screw pump di sini. Nah, kalau dilihat ya, ini screw pump dengan centrifuge pump itu, nah ini centrifugal pump. Nah lihat dari bentuknya tuh berbeda gitu. Ini centrifugal itu yang ada di setengah lingkaran sini, setengah sini 3/4 gitu. Sini screw pump. Jadi emang agak tricky gitu untuk penggambaran dari PFD ini. Jadi harus benar-benar hafal bentuknya, atau kalau mau general sih ini ya pump. Tapi baik lagi kita nggak tahu gitu yang diminta nanti tuh kerumitannya seperti apa. Apakah akan sedetail ini kayak setiap jenis pompa itu beda, atau cukup gambar pompa aja itu udah oke. Jadi tergantung ya, nanti jawabannya sangat terbuka gitu. Oke, jadi setelah itu ya, setelah ini di screw pump ya kurang lebih tekanannya sama ya, 2,4 juga, karena nggak perlu penaikan tekanan. Sebenarnya pompa juga kalau kita baca sedikit itu dia tidak pompa itu dia tidak ini ya, tidak hanya meningkatkan aliran tapi juga bisa meningkatkan tekanan, tapi tidak terlalu signifikan itu. Jadi bisa bahkan ketika di materi kemarin, pompa itu bisa bekerja di 1 atmosferik dan nggak ada penambahan. Mungkin diabaikan ya gimana, tapi ini juga bisa berlaku kalau ini ya diabaikan aja 24 dari pompa 24 juga. Nah ini juga ada namanya separator. Bahkan separator pun ada gitu untuk PFD-nya. Ini namanya itu centrifuge separator atau solid liquid separator. Jadi kenapa dibuat seperti ini? Karena ada kalanya gitu
pembuatan polimerisasi itu monomernya nggak jadi polimer, dia ya stay aja di dalam bentuk monomer. Makanya di sini ada separatornya based on fasa gitu. Jadi fasa yang bukan gel sih. Jadi fasa yang fasa yang polimer itu kan gel, tapi monomer kan tadi masih liquid ya. Di sini cair. Nah, yang gel tadi diteruskan ke arah sini ke sebelah kanan, dan yang masih liquidnya atau si monomer tadi dibalikin ke aliran yang sama. Nah, kenapa aliran sama? Karena tadi tekanannya 2,4, temperaturnya 60. Jadi dia dikembalikannya itu ke aliran yang ini, bukan lagi ke heat exchanger ataupun ke sini, ataupun ke reaktor neutralisasi gitu. Ini kejauhan lah ya, ini kan ganggu banget. Nah, dia tuh ditaruh di sini. Kenapa? Ya tadi temperaturnya udah sama, udah fix atau udah klop banget sama reaktornya, tekanannya pun udah klop gitu sama reaktornya. Taruh di sini. Jadi nanti tinggal bisa di-cycle gitu, bisa dimasukin lagi, dipakai lagi, dan bisa kebentuk polimer lagi. Setelah itu karena tadi ada penurunan tekanan ya, karena nah kenapa sih diturunin tekanan di sini? Karena gini, di crusher itu tekanannya 1 atmosferik gitu. Crusher itu ya kondisi crusher itu harus 1 atmosferik yang dari sumber yang kita baca gitu. Makanya kita perlu turunin di sini dari yang tadi 2,4, kita pakai control valve sama ya manometer dan check valve untuk menurunkan tekanannya dan sesuai dengan kondisi operasi dari si crusher. Nah, crusher yang digunakan ini jenis shredder sebenarnya, tapi karena di sini ya kalau kita cari itu nggak ada jenis shredder, dan ya bukan, dan kalau kita cari di sumber lain pun nggak ada gitu. Saya udah coba cari bentuk shredder tuh nggak ada. Makanya di sini ada yang namanya tuh various crusher. Nah, ini various crusher, jadi ada X. Pokoknya kalau misalkan ada X ini various ya, bahkan nanti di mailing pun bakal ada X juga. Berarti itu various tuh kalau nggak salah beragam. Jadi ini mungkin gitu ya, cara amannya kalau misalkan nggak tahu ya, kita cari bikin various crusher atau various mailing, nanti tinggal dikasih keterangan. Nah, various ini jenis apa gitu. Jadi jenis shredder di sini. Nah, yang gel tadi udah di dalam kondisi terpotong-potong, udah cutted, dipotong, lalu dikeringin di dryer. Nah, dryernya kan ada banyak ya, ada fluidized dryer, ada di sini saya pakai roller conveyor belt dryer, ada juga rotary drum dryer di sini, ada spray dryer di sini, ada moving shaft dryer. Ya, ini yang VDSB tadi. Jadi ada banyak dryer di sini. Nah, yang kita gunakan itu di sini conveyor, karena bentuknya itu udah semi padat, udah gel yang ini kan next ya, keluar tuh 60. Ini kan jalan terus untuk si polimer. Nah, itu udah ada kemungkinan buat dia tuh udah mengeras gitu. Berarti apalagi sini 60 derajat Celcius, air tuh udah mulai ini ya, mulai menguap lagi. Nah, di dryer ini barulah kita jadikan itu benar-benar padat dengan yang dipanaskan aja. Dipanaskan di temperatur 120 derajat Celcius. Kalau di sini apakah perlu untuk tambah heater? Nah, baik lagi karena keterbatasan ilmu mungkin ya dari kita juga dan dari informasi. Jadi menurut kita gitu ya, menurut saya yang menyusun ini juga, karena ini ya proses pengeringan, ya kita nggak perlu pre-treatment gitu, kecuali prosesnya itu proses pembakaran. Itu asumsi yang saya pakai. Kenapa nggak pakai heater lagi? Jadi kan dari 60 kan langsung melonjak ke 120 karena tadi. Jadi kita nggak nambahin heat exchanger dulu di sini. Itu asumsi yang tapi kalau dari teman-teman sepertinya harusnya pakai deh breaking point sampai 80 misalkan. Ya boleh lah gitu. Boleh, tapi balik lagi dan pertimbangan lain juga ya, karena ini fasenya.
fasenya kan ini kan masih ke pompa ya, masih ke pompa, masih dalam di piping. Kalau dipanasin ke 80 tuh udah mulai keras, nanti udah ganti conveyor. Itu juga pertimbangan apa. Nah di sini sebenarnya output dari dryer ini kan udah padat ya, jadi harus ada conveyor untuk alat penggeraknya. Nah di sini kalau dari yang saya dapat di sini sih conveyor itu ada yang kayak begini. Sorry. Nah ini conveyor, ini juga sih conveyor. Ini conveyor yang tertutup ya, ada rantai tertutup, juga roller conveyor, ada banyak jenis conveyor. Pokoknya ini intinya pakai conveyor aja. Saya masih belum tahu conveyor pakai jenis apa, tapi ini pakai conveyor disesuaikan dengan ini juga sebagai penunjuk aja kalau alat penggeraknya itu udah pakai conveyor atau bukan pakai pompa lagi, karena udah beda fase, jadi harus kasih tunjuk lah alat penggeraknya itu apa. Oke, misalkan ini pakai conveyor, udah conveyor, nanti harus tahu ya teman-teman jenisnya jenis apa. Di sini saya pakai tuh ya conveyor secara general. Nah sini baik lagi, nah ini masuk ke milling. Millingnya di sini jenisnya hammer mill. Nah ini kan ada nih hammer crusher, sini pakainya hammer mill. Dan dari mill ini tadi kita screening, kalau misalkan itu diayak lah. Nah ini screening itu saya belum nemu sih spesifiknya gimana, karena ada dari kita itu ada screening apa gitu, tapi opsi di situ terbatas, hanya ada di TFD itu terbatas untuk screening. Jadi kita pasang gambar screen secara general, atau mungkin bisa ini sih screening juga, dan bisa ini juga pokoknya ada dua opsi untuk TFD. Mungkin teman-teman bisa lihat di itu ya sumber yang saya kirim. Kemudian setelah itu masuk ke proses coating ya. Coating itu pelapisan dari si polimer. Di sini kita pakai yang namanya itu divinyl benzen, itu divinyl benzen juga sama sifatnya, kurang lebih kayak natrium ferrosulfat tadi, dia nggak boleh panas, jadi taruhnya di tempat ruang. Jadi karena 2 TM itu karena tadi yang pompa ya, pompa, dan di sini juga sebelum masuk dianggap di setting dulu ke 1 TM, masuklah dia ke sini, dan ini nggak boleh panas, jadi ini masuk ke sini. Ini namanya mixer ya. Nah, ini ada banyak juga nih jenis mixer nih. Di sini kita pakai various mixer karena banyak jenis mixer dan kita tuh beda gitu, nggak ada yang ada juga di sini yang mixer kayak gini. Jadi lagi saya nggak tahu kalau kedetailan yang diminta gimana, tapi asumsi aja lah, anggap aja kita benar-benar detail, jadi harus benar-benar beda. Kayak masalah pompa tadi ya, pompa screw sama pompa centrifuge itu kan beda. Nah ini screw di centrifuge, jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk paham hafal terkait TFD-nya tadi sebanyak mungkin juga. Jadi di sini mixingnya itu jenis apa ya? Di sini pokoknya ini mixing dari si coating di sini, proses coating namanya itu ya cross linking. Jadi itu cross linking agent di proses coating. Oke, setelah ini kan temperaturnya tinggi ya, 120, karena tadi kita mau ini udah jadi nih, udah di coating tuh udah selesai, udah jadi, kita mau jual, kita nggak mungkin mau jual polimer temperatur 120, ada ini agak aneh, makanya ini nggak bisa lah gitu langsung kasih packaging dan lainnya, itu nggak bisa, kita harus dingin dulu setidaknya ya di suhu ruang 25. Nah itu kan butuh cooler. Sebelum ke cooler, biar kita nggak berat juga bebannya, kita pakai heat exchanger dulu. Ya di sini
tandanya turun lah ya. Kalau naik kan dia meningkatin temperatur, kalau ke bawah sih berarti turun temperatur. Dari 10 kita coba aja gitu ke 50 kurang lebih. Ya baik lagi ya, kita nggak terlalu tahu juga teknisnya gimana. 50, dari 50 barulah kita ke cooler. Nah, cooler ini sampai ke 25. Setelah 25 baru kita kasih PFD yang packaging dan distribution lah. Jadi itu untuk PFD kurang lebih. Dan baik lagi ya, untuk PFD ini yang penting make sense dan tahu juga itu untuk gambar alatnya. Itu kurang lebih untuk PFD. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita ganti materi ke distillation sequence. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita bisa langsung ke distillation sequence. Nah, di sini saya dapat soalnya dari PowerPoint materi dari Vario. Itu di SPADA ya. Di SPADA itu materinya tentang distillation sequencing. Di slide ke-35 itu ada. Jadi di sini kita ya kayak biasa ya cari step. Nah, mungkin ini catatan penting juga ya buat teman-teman, kalau relative volatility itu bisa dicari lewat tekanan saturated atau P saturated, dan itu juga fungsi temperatur. Jadi kalau nggak salah ya teman-teman tahu kan ada yang P1 sama dengan, pokoknya ada yang A, B, C, langsung panas atau buku lain lah. Ini nah itu bisa gitu, siapa tahu nanti soalnya itu dalam bentuk P saturated. Jadi untuk nyari relative volatility-nya itu bisa dengan cara membagi tadi ya, membagi P saturated dari si suatu senyawa. Nah ini kan juga nih, di sini kan kalau teman-teman lihat relative volatility itu 1, berarti dia ini dibagi dengan dirinya sendiri. Jadi ibaratnya nanti kayak P1, tekanan saturated dari si C9 ini dibagi sama dirinya sendiri, dan yang lainnya juga itu dibagi sama C9. Jadi ini nih relative volatility ini didapatnya dari pembagian tekanan saturated dari si benzen dengan C9. Dan nanti gimana cara cari ini, itu tadi bisa itu cari yang paling kecil, yang tekanan saturatednya paling kecil. Jadi tinggal dibagi aja tuh, yang terbesar bagi yang paling kecil, terus yang berurutan dari terbesar ke paling kecil, dapatlah relative volatility. Dari sini kita cari juga yang namanya itu adjacent relative volatility. Bedanya apa? Ya kalau ini tuh harus sepasang, harus berpasangan, ini sama ini sama ini sama ini, dan ini sama ini. Kalau itu enggak gitu, kalau ini ya ini sama ini, terus ini sama ini sama ini. Jadi enggak sebaris itu, enggak berurutan nilainya. Itu yang membedakan keduanya. Nah, mungkin balik lagi ya, di sini ada flow rate segala macam, informasinya ada relativity-nya. Dan di sini kita hitung adjacent-nya, gampang ya, tinggal bagi aja. Sini bagi yang alpha benzen dibagi yang toluen, yang sini yang toluen dibagi etil benzen, yang di sini etil benzen dibagi silen, yang sini dibagi C9. Nah, untuk mempermudah ya, kita kasih di sini semacam mungkin istilah akronim atau apa. Oh ini benzen itu sebagai A, toluen sebagai B, etil benzen sebagai C, silen sebagai D, dan juga sebagai E. Nah, ini kita cari, kita jumlahkan dulu ya flow rate-nya. Ini untuk apa? Nanti bakal kepake nih. Ya, bakal kepake.
Jadi ya ini jumlahnya dari atas ke bawah sama dari bawah ke atas. Oke. Nah ini nanti bakal pakai. Kemudian untuk si ini kan datanya nggak urut ya, datanya nggak urut nih. Kayak nah ini satu di sini. Kita urutin dulu nih dari yang paling besar itu dari si benzen yang paling atas. Terus ya berurutan lah ya sampai terkecil. Terus kita pertimbangin pertama tuh pasti kita coba dulu aja heuristik 4 poin ini. Kenapa sih? Kenapa nggak? Mungkin kan teman-teman juga tahu ya kalau heuristik agak ribet. Mending langsung paper load ya, yang udah pasti. Tapi heuristik ini bisa dibilang shortcut lah atau ya nge-cheat lah kalau kita main game itu. Kita bisa menghemat banyak waktu dengan heuristik. Lah, kok bisa gitu? Gimana? Ini bukan ribet. Ini hemat. Jadi yang pertama ada 4 poin yang dibahas yang ada di heuristik ini. Itu terbanyak, tersulit, direct itu bisa paling volatil atau paling rendah titik didihnya, sama near equivalent. Nah yang ini tuh dipakai ntar di near equivalent. Di sini ya udah tinggal dicetak-cetak aja gitu. Yang paling volatil siapa di sini? Jelas ya. Di sini cetak. Yang terbanyak siapa di sini? Yang terbanyak itu ya Toluen kan di sini. Berarti yang B ke C. Cetak di sini. Izin masuk Ed. Kaget. Boleh. Menurut saya tuh direct tuh dia tuh dilihat dari volatilitasnya nggak sih? Kayak misalkan kan di sini heuristik berapa ya deh? Direct tuh dari boiling point kalau nggak salah. Jadi kalau nggak salah di latihan soal itu ada TBK kan, itu kan boiling point kan. Nah itu tuh yang dipisahkan dulu gitu loh. Iya, ada. Iya, jadi tadi ya dari itu ada 2 ya pengertian dari yang paling volatil kan. Paling volatil kan AB itu ini ya. Di antara semua ini AB itu paling volatil. 0,9 sampai 1,7. Ini paling tidak volatil ini ya. Jadi ini. Nah, ada juga yang tadi titik didih. Itu tergantung yang diketahui aja. Intinya dari itu ya kita lihat secara logika, wah ini udah paling gampang sih. Udah dari itu menurut saya gitu ya, sesimpel itulah. Langsung kelihatan aja gitu. Oh ini langsung bisa ini. Jadi ada 2 titik didih dengan adjacent relative volatility-nya yang ini. Oh, berarti bisa dilihat dari alpanya ya. Kayak 1,9 kan paling tinggi ya, gitu lah. Jadi dia paling volatil gitu. Iya. Oh, oke, make sense. Iya, paling gampang. Oke. Lanjut ya. Berarti tadi udah ya directnya si 1,9. Terus yang tersulit tuh jelas kita cari yang paling kecil adjacent relative-nya. Berarti yang di sini. Pokoknya yang tersulit itu pasti kita kasih tanda silang. Dan near equivalent itu nah inilah near equivalent fungsinya gitu. Sini kalau kita lihat kan near equivalent kan yang paling dekat ya. Atas bawah tuh nggak beda jauh gitu jumlahnya. Nah di sini 169, 151 ini kan berurutnya ya. Kalau misalkan di atasnya tuh A, berarti ini atasnya tuh A sama B itu ini. Atasnya tuh ABC ini, atas tuh disilat ya. Disilat ABCD ini nggak usah. Ini total suma. Nah kalau ini kita dari bawahnya tuh E, bawahnya tuh D, berarti bottom ya. Bottomnya tuh D, ini CDE gitu. Ini tuh BCDE. Nah kalau kita lihat yang jarak itu paling dekat, beda itu nggak terlalu jauh. Itu ketika dia di AB sama bottomnya tuh CDE. Jadi kalau lihat itu ya selisihnya 451 sama 314 CDE. Jadi sisi yang ketemu jauh kan dibandingin sama kalau kita naik ke sini deh, naik sini ini bedanya udah mulai jauh. Kalau dari sini dari sini tuh lumayan jauh. Jadi itulah oke, dapat nih terbanyak itu di AB dipisahin dulu atau di BC ya misalkan. Selesai nih selesai tahap 1 ya.
tahap 1 selesai. Jadi kita nggak usah ambil pusing, itu pusing-pusing lagi, fix AB di atas, CD di bawah. AB ya tinggal pisahin aja A sama B, ya udah, nggak ada step lain, nggak ada yang perlu cari lagi, dan yang perlu cari tuh yang 3 ini, sisanya CDE. Nah, CDE itu ada dua jalan, ada CD atau atau DE ini misalnya. Kita cari juga dari heuristik di sini. Nah, lihatnya sama kayak tadi ya, yang terbanyak itu ya D di antara ini ya. Soalnya ini jangan digubris lagi yang D sama. Kita fokus di sini, paling akan terpaling tingginya tuh ya CD D per E, sorry. Nah, terbanyak. Yang tersulit ya kita balik lagi ke tadi, lihat relatif volatility-nya. 1,05 kan paling susah ya, paling sulit ya. Tidak disilang paling sulit. Oh iya, kemudian paling volatil di sini, ya di sini ya si C ini 1,86. Ya 1,86 kan. Dan yang ekumeler yang ini kan 508 ke 257. Banding sama 7342 kan itu cukup beda ya. Coba ada yang salah kayak ini. Jadi ini bisa sebenarnya dari juga nih ya, 1,76 ini paling volatil. Ini bisa langsung jadi pakai sih, bisa langsung selesai berarti. Oke deh, anggap ini ya. Kan susah kan. Oh, oke. Sorry. Jadi direct ini ya, sorry. Lihatnya tuh apa yang di sini. Kalau tersulit itu lihatnya yang di sini adjacent. Itu kita lanjut lagi, berarti yang direkomendasi kan udah dapat ya di sini sama ini sama ini. Berarti C per D itu dia nirkular. Nah, karena bentrok kan di sini ada silang, 2 centang tapi 1 silang, kita nggak bisa pakai heuristik dan kita langsung pakai overload. Nah, di sini kenapa yang heuristik itu bisa kepake banget untuk mempermudah kita. Jadi kalau misalkan kita itu pakai overload dari awal, kita tuh bakal hitung banyak tahap. Contohnya ini di sini A, B, C, D, E kan 1, 2, 3, 4 tahap. Ini 1, 2, 3 tahap. Ini ada banyak banget tahapan yang harus dihitung. Tapi kalau misalkan kita udah pakai heuristik duluan, dia bakal kepangkas ini udah selesai dan langsung ke C per D atau D per E. Dan ada 2 tahap, C per D, 1 D per E, atau D per E baru ke C per D. Nah, ini kita hitung V-nya ya. V-nya itu rumusnya ini D plus F kali F dibagi alpha min 1. Untuk RF-nya itu dia kalau nggak salah ada di range 1,2 sampai 1,5. Biasanya diketahui di soal atau kita bisa pakai bebas. Kalau di sini kan nggak diketahui berapa RF-nya, berarti kita bebas aja. Tapi jangan beda-beda tiap stepnya, RF-nya harus sama gitu. Jadi dibuat 1,35 dan sini D itu distillatnya, distilat itu kan C floretnya, kemudian F itu fit. Fitnya sendiri itu ada C, D, dan E 314 di sini. Kemudian dibagi sama
alfanya itu yang di sini 1,05, dan juga dikurangi 1 dapat kita segini. Kemudian kalau untuk yang di sini itu juga kurang lebih sama ya, tapi sini istilahnya itu C dan D, misalnya ini berdua, dan untuk fitnya tuh sama ya, juga untuk RF-nya sama dan juga alfa-nya sama. Alfanya yang di sini 1,5. Untuk hitung yang kedua itu sama juga, tapi tinggal ganti aja di istilahnya itu batasan yang D, dan untuk fitnya ya D plus E juga sama seperti 5. Intinya nih harus teliti lah, karena kan berulang ya, dengan berulang mungkin bisa salah. Terus di total, nah di total ini kita dapat nilai fit total tuh yang lebih kecil itu si jalur yang ini, jadi per ini. Makanya kita langsung buat kesimpulan aja gitu. Ini ya kayak awal tadi ya, BC dipisahin, terus kalau udah AB dipisahin, A sama B, terus kan kita pakai jalur yang ini kan, jadi per E, bawahnya tuh jadi per E di bawah, jadi di silat, terus tinggal C di udah kurang lebih seperti itu untuk discussion sequence. Ada yang mau ditanya? Ini coba ke yang bagian ini dong, yang flow rate itu ke atas. Nah itu kan heuristik nomor berapa ya? Itu kan yang near flow ya? Kenapa? Heuristik near flow tuh ngitungnya gimana tadi, coba diulangi? Oh ini nih, hitung itu. Jadi misalkan kita ada A per B ya, berarti kan laju alir A gitu dibandingin sama laju alir B C D E. Sama di sini. Nice. Ini tuh ya kita lihat aja gitu. Yang ini nggak sih, yang di flow rate sebelum ini nggak sih? Bukan yang di situ. Yang mana? Yang mana? Bentar, yang 765 itu dari 282 sampai 42 kan ditambahin kan? Oh, 765 mah dari awal sampai akhir. Yang E sampai A. Oh iya, poinnya kan kalau ini dari bawah ke atas bedanya. Ini E-nya sendiri, ini kan A-nya sendiri. DE, ini AB, di sini ABC, ini CDE. Ini bedanya atas ke bawah sama bawah ke atas aja. Oke, berarti terus milih yang selisihnya paling kecil ya gitu ya? Iya. Oke, makasih. Yang mau ditanyain? Kita bisa lanjut ke ini. Kalau kita selisih aja lah ya, berarti yang nilainya paling sedikit, paling kecil tersebut diambil. Lanjut ke heat integration. Di sini saya cuma jelasin ulang.
Tes suara saya kedengeran nggak? Aman nih. Kedengeran nih. Lebih jelas atau lebih kurang? Lebih jelas, lebih jelas. Oke. Oke, ke heat integration. Ya, sorry ya tadi untuk yang ini direct itu titik ide atau yang di sini alpha-nya ya, bukan yang di sini. Soalnya kalau di sini itu lebih ke tersulit. Oke, jadi heat integration ini saya hanya mengulang kembali ya. Mungkin dari teman-teman juga ada yang sedikit bingung terkait hal ini kayak delta T itu gimana? Apakah memang uh, harus 10 kah? Harus berapa? Dan lain-lain sampai step by step sampai kita cari ke uh, pinch-nya ya. Titik pinch sampai ke integrasi panasnya di sini. Jadi kita pelan-pelan dulu. Kita mulai dari data yang didapat. Nah, di sini juga saya sedikit beda ya. Kalau cold itu uh, dia yang naik temperaturnya, kalau hot itu yang turun. Terus di sini ada TS ini, T supply, temperatur awal. Itu di sini kan diketahui ya di soal ya 20, 90, 20, 40, segala macam nih datanya diketahui. Kemudian sini ada T supply yang dikasih tanda bintang. Itu apa? Ini tuh yang udah di plus atau minus dari si delta T-nya dibagi dua gitu. Jadi, nah delta T itu sebenarnya tadi kita misalkan 10 atau 20 pun bisa gitu. Bebas. Tapi kalau saya range itu di 10 sampai 20 range sorry range-nya itu 10 sampai 20 untuk si data ini. Jadi ya kalau di soal nggak diketahui ya langsung bisa pakai 10 atau 20. Saran saya sih yang gampang ya, coba jangan iseng gitu pakai 14 atau lebih ke lebih enak 10 atau 20 sih. Karena ya dibagi dua kan 5 kan. Lebih enak dan lebih rapi juga gitu. Itu saran aja. Terus ini kita juga CP-nya diketahui. Uh, dan ini ya tadi udah dibatin ya dapatnya dari mana. Nah, kalau yang cold dia itu ditambah seperdua dari delta T-nya. Tapi kalau yang hot dia itu dikurang berapa ya tadi seperdua juga. Udah dapet data ini nih ya, udah dapet, langsung aja kita buat interval temperatur. Haruskah buat kayak begini? Ini untuk mempermudah sebenarnya. Kok bisa mempermudah? Jadi gini, interval temperatur itu kan temperatur yang kita tahu ya di sini. Kita pakainya yang udah di plus minus dari delta T tadi. Kita plus minus 5 ya berarti ya. 245, 235, di sini 195, 145 dan lain-lain. Kita plot lah, kita tulis di sini. Nah, dari situ kita ya kasih aja lah ya garis garis putus. Nah, nanti kita mulai apa ya namanya, taruh gitu panah-panahnya. Maksudnya panah-panah gimana sih? Ini kan stream 1 dia tuh dari 25 ke 145. Ya berarti kita taruh nih. Dia tuh awalnya di sini, awalnya di 25. Nanti dia akan menuju ke 145. Terus juga yang nomor 2 tuh dari 245 ke 35. Paling lagi ke 35 dan seterusnya. Baru dah tuh kita bisa cari delta T internalnya. Maksudnya tuh ya delta T internal itu ya udah jarak dua ini aja. 24 ini 235 terus ini sampai sini. Ini juga ini. Jadi jarak atau perubahan temperatur yang berdekatan gitu atas bawah ini. Kemudian untuk ini sigma CPC dikurang sigma CPH itu sebenarnya ini. Nah itu dapat dari gini. Ini kan 0 ya. Oh 0. Karena kita nggak ada perpindahan panas apapun lah seperti apa. Nah setelah itu muncullah gitu si dua aliran kedua ini.
Dia itu CP-nya 0,15. Ini kan aliran itu hot ya, berarti CPC atau voltnya dikurangi hot, dikurangi 0,5, dapatlah ini minus 0,15. Nah, kalau ini, ini tadi kan kita bingung kan sebenarnya kayak, apa sih ini maksudnya CPC, CPH gimana? Kalau ada ini, kita bisa biar kita kelihatannya tuh bakal lebih jelas gitu. Lebih jelas gimana? Nah, kalau kita lihat di sini ya, dia itu di sini ada aliran 2. Aliran 3. Salah agak ini. Aliran benar. Aliran 2 di range ini, di range ini ya. Sorry. Di range ini hijau ini. Kita kan mau nyari ini ya. Ada aliran 2, ada aliran 3, ada aliran 4. Nah, maka di situ kita bisa nih kita bisa lihat ya di sininya ada aliran-aliran kayak gini itu kita tinggal jumlah aja gitu. Jumlah aja nih sini. Ini aliran 4 itu belum ya. 4 itu belum ada, sorry. Ini tuh masih awal gitu. Jadi 4 tuh masih 0 di sini. Jadi mulainya tuh di sini 4 ikutnya. Ya, warna beda ya. Nah, untuk nyari ininya tuh ya tinggalin aja. Karena dia itu turun ya, hot, dan yang itu naik, cold, ya kita kayak mau di mati biasa aja. Yang di sini negatif, yang di sini positif. Ya, yang 2 ini negatif, yang positif. Jadi negatif 0,5 ditambah sama 0,3 yang dari 3 ini ya. Kemudian yang ini juga sama, ini kan mulai ini ada aliran 2, 3, dan 4. Berarti aliran 2 kan negatif ya, negatif 0,15 ditambah positif yang dari cold 3 ini 0,3 dikurangi lagi dari si stream keempat. Ini hot juga kan akhirnya, nilainya 0,25, dapatlah nilainya minus 0,1. Ini pun sama, ini ada 4. Nah, ini 4 terlibat nih. Ada si stream 1, 2, 3, 4. Stream 1 kan dia cold ya, cold yaitu positif, terus stream 2 negatif, stream 3 itu dia positif, dan stream 4 dia itu negatif. Loh kok ini kenapa bisa dihitung? Maksudnya kenapa ini bisa, padahal kan kotaknya kan masuknya ke sini, berarti kan dia udah bukan ini ya, udah bukan bagian dari bagian dari range ini dong, si stream 3 ini. Dia masih bagian, karena mungkin ini agak bingung sih gambarnya ya. Sebenarnya kalau dibilang sebenarnya gitu. Sorry. Ini gambar gini. Ya. Jadi dia tuh startnya dari 145. Yang 3 itu ya startnya dari 145. Kalau ini kan startnya dari 195. Jadi ini tuh sebelum 195 dia tuh belum ada gitu. Dan ini 145 ini udah ada. Nah, di sini nih baru nih stream 3 tuh udah nggak dianggap lagi. Ada stream 1, stream 2, stream 4. Sama ya. Negatif positif aja. Positif tuh yang cold. Yang hot itu negatif. Terus sampai bawah. Terus kita cari aja delta H-nya. Gampang, tinggal dikali aja delta H sama sigma CP tadi. Udah dapat, kita tentuin apakah dia surplus. Surplus itu di sini kalau dia kurang dari 0. Nah, defisit itu dia lebih dari 0. Sebab itulah ya untuk ini. Dan kemudian kita carilah gitu energinya dengan cara ini mulai ini ya, apa namanya, hubungannya itu dari sini, dari awal yang 0 ke delta H internal. Jadi awal kan 0 ya pasti ya. Terus nanti dia dari sini dikurangi 1,5. Kenapa dikurangi 1,5? Sebenarnya kan ini kan surplus ya. Terus kan berarti kan tambahan, tapi ya karena memang notasinya itu udah negatif di sini, ya sekalian aja kita
matematika lah ya, dikurang aja. Jadi ini dok pasti ditambah. Tapi kalau misalkan mau dianggap positif semua ya, ini positif semua nih, positif terus surplus defisit segala macam, itu harusnya ini ditambah. Nah ini min 1,5, sorry, 1,5 dikurangi 6 karena dia defisit kan. Terus lanjut lagi ditambah 1 karena di surplus, terus dikurangi 4 karena defisit, ditambah 14 karena surplus, dikurangi 2 karena defisit, dan juga dikurangi 2 lagi karena defisit. Nah yang ini ya balik lagi kayak tadi, ini karena matematika aja ini mah, negatif ketemu negatif kan jadi positif kan, karena surplus gitu. Surplus kan ditambah ya berarti, min 7,5 tambah 14. Tapi karena sini udah negatif rotasinya, ya tinggal dikurang 14 aja. Udah, setelah itu ini kan kalau misalnya di grafiknya itu yang panas tuh bakal di bawah, yang dingin gitu. Dan ini nggak mungkin gitu, nggak masuk akal, jadi dikoreksi biar nggak ada lagi yang negatif. Nah inilah gitu. Pokoknya kalau dia tuh ada negatifnya, udah pasti ada titik pinch. Tapi kalau misalkan dia udah positif dari awal, nah itu dia nggak ada titik pinch. Jadi dari minus 7,5 ini dikoreksi. Kenapa pakai minus 7,5? Karena dia negatif terbesar. Karena ntar semuanya itu akan dijumlah dengan 7,5. Jadi semuanya, jadi ini biar 0 gitu, biar 0. Biar nggak ada yang negatif lagi. Jadi yang 0 tambah 7,5, jadi juga ditambah. Kalau ini semua tambah 7,5. Atau ini kan negatif ya, negatif 7,5 karena matematika aja. Ini pokoknya ditambah lah. Ini tambah 7,5, ini tambah 7,5. Segala macam, barulah kita dapat nih titik pinch itu yang 0 di kondisi yang 0. Dan kondisi yang 0 ini dia tuh ada di temperatur yang 145 ya. Kalau kita sini 145 nih temperaturnya. Jadi ketahuan titik pinch-nya 145. Tapi untuk aktual temperatur yang hotnya itu ya tadi ditambah 5, kalau yang cold itu dikurang 5. Ya, ini kita kembalikan lagi ke suhu yang normalnya, dan ini dapat nih H- sama C-. Maksudnya apa? Nah, itu pokoknya kalor dari yang panas secara paling minimal itu ditambahin ya 7,5, dan yang cold itu di paling rendahnya itu dikurangin sebanyak 10. Jadi istilahnya dari integrasi ini kan nanti kan kita bakal integrasi panasnya nih, bakal kita tarik sana tarik sini, itu butuh paling optimal lah gitu, ini pokoknya paling optimal gitu, optimal untuk integrasi panas yang di sistem ini itu paling minimal 7,5, butuh panas 7,5 megawatt lagi, dan ini butuh melepas 10 megawatt lagi, itu kurang lebih untuk arti yang di angka-angka ini. Nah kita kembalikan lagi ke temperatur aslinya, kita udah nggak pakai lagi temperatur yang ada koreksi dari data tadi, kita udah mulai pakai test supply sama test targetnya lagi. Tapi kita tetap pakai yang ini ya, angka-angka yang di sini range-nya kan 145 kan, dan si yang hotnya ini kan 150. Berarti ntar untuk aliran hot ini bisa saya tandain ya, merah atau stream yang panas itu titik range-nya, garis putus ini di 150. Tapi kalau untuk si yang dingin tuh di 140. Jadi pokok agak kebalik ya, bukannya tadi yang hot itu dia dikurang 5 di sini, kok di sini ditambah. Nah, iya ini agak kebalik dari yang di awal, karena kan saya kurang tahu pastinya, cuma ya emang kebalik lah gitu, si hot ini ditambah 5 atau ditambah setengah dari si DKT, tapi kalau yang cold itu dia dikurang setengahnya dari si DKT. Intinya biar apa ya, biar garisnya tuh terpisah gitu, biar kebentuk
delta T itu 10 gitu. Iya, biar kebentuk delta 10. Kan nggak mungkin kan kalau yang hot itu di atas yang hot, balik lagi ke yang tadi koneksi itu. Nggak mungkin kalau garisnya itu dia yang hot itu di bawah dari yang hot, tapi di atas gitu. Dan ini pun sudah sesuai ya, 150 dia di bawah, itu di atas. Nah, balik lagi ke sini, ini mungkin kita harusnya satu-satu ya, pelan ya. Nanti deh, ini kita satu dulu ya. Oke, jadi di awal tuh kita punya mentahan kayak begini. Mentahannya kayak begini. Dan syarat untuk fit integration itu untuk di yang sebelah kiri atau di sini tuh above pinch di sini ini yang ke sini yang sekarang tadi dia itu syaratnya CPH-nya ini CP ini CPH-nya itu harus lebih kecil daripada CPC. Jadi 0,15 tuh yang ini pokoknya yang di stream hot ini CP-nya harus lebih kecil daripada stream yang cold. Jadi ini kan 0,15 ya. Jadi dia itu sebenarnya bisa di 0,15 ke 0,2 ataupun ke 0,3. Jadi dia bisa dua opsi. Tapi nanti dulu gitu. Yang penting dapat dulu nih. Setiap stream itu dapat satu pasangan dulu. Kenapa? Kenapa nggak langsung aja gitu bisa di sini? Sama misalkan ya kenapa nggak tambah gini lagi gitu. Nanti karena ini kita akan hitung key-nya gitu. Kita hitung kalornya dari setiap stream ini dan ini bakal ngefek gitu kan ke perubahan temperaturnya. Dan di sini kita ikutin dulu aturan pertama, aturan yang tadi ya CPH-nya lebih kecil daripada CPC. Kita tarik aja dulu satu itu maksudnya setiap stream itu satu pasangan. Di sini dan di sini. Nah, barulah yang below range kita lihat lagi ternyata kalau yang di sini CPH-nya harus lebih besar daripada CPC. Kita cuma ada satu opsi kan. Ya udah ini aja. Tapi kalau yang ini ntar karena ada dua opsi bisa tadi langsung dua-duanya ke sini atau ya satu-satu, tapi lebih baik satu dulu ya karena biar kita tuh ini gambar awal dulu karena kalau misalkan ada dua pasangan itu kan bakal ada perubahan temperatur dua kali ya. Ini berapa, ini tercapai atau enggak, dan itu ada kemungkinan nggak selesai. Dan di sini kan juga butuh panas ya, butuh panas juga di sini. Kalau dua-duanya ke sini ini nggak ada panas, jadi nggak bisa naik temperaturnya. Makanya kita penuhi dulu syaratnya, ini butuh panas ya kita terkaitin dengan yang panas, ini juga butuh panas kita kaitin dengan panas. Loh kenapa nggak begini dari sini semua ya, terus ini siapa yang dia lolos panasnya kemana gitu, dia lolos panasnya ke udara gitu kan memang gitu harus dimanfaatin juga. Jadi untuk awal pasangkan berikan pasangan gitu kan untuk masing-masing stream, satu aja pasangannya. Kalau udah kita ingat nih kita perlu target kita itu membuktikan sebenarnya itu selesai ya, di sini selesai hamil ketahuan kecil ketahuan, tapi kita pengen membuktikan gitu bener nggak untuk si hamil sama kecil itu segini kalau kita sistemnya kayak begini dan gimana integrasinya gitu, arahnya kemana. Nah yang pertama itu kita ini sudah ya, ini udah selesai kayak begini. Nah ini mulai nih kita susun gitu git integration yang pastinya. Nah gimana sih cara nyusunnya, sebenarnya simple ya. Kalau misalkan kita lihat tuh dari sini aja, kita kalau udah masuk ke penyusunan tahap yang berikutnya itu udah mainnya key, udah main. Nah gimana sih cara cari key-nya ya, CP dikali delta-nya. Delta itu yang awal ya, yang ini 250 150 250, pokoknya yang awal banget yang kayak di stream awal di sini. Jadi itu key-nya. Ini juga
sama ya tuh. Di sini CPDT lah definisinya sama basic rumus yang basic. Kemudian di sini sama juga CPDT juga sama semua. Nah, tapi untuk mencari temperaturnya kan nanti ada dua yang dicari ya. Kalau misalkan itu T1 yang dicari. T1 T akhir lah ya. Ini kan pemanasan, ini kan pendinginan. Kalau ini T0 yang dicari. Jadi dari rumus CPDT tadi kita putar-putar biar dapat T1 sama biar dapat T0. Kalau udah dapat ya udah ini di-save dulu rumusnya, disimpan dulu. Setelah itu kita lihat berapa kalor yang diberikan tiap streamnya gitu. Lihat sini nih. Tuh di sini dia punya 12,5 megawatt. Dia punya 15 megawatt. Di sini dia butuh gitu 27 megawatt. Di sini dia juga butuh 8 megawatt. Untuk apa namanya? Panasin dia dari 140 ke 180. Butuh segini, dia punya segini. Nah, yang pertama karena kita tadi udah buat streamnya sesuai CP tadi, yang ini kan 12, yang stream 4 ini kan dikasih ke stream 3 kan panasnya. Dia cuma punya 12,5 megawatt, sedangkan di stream 3 dia itu butuh 27 megawatt. Nah, di sini berarti stream ke kok mau sih? Stream berapa tadi? 4 ya. 2. Nah, berarti di stream 4 ini dia all in lah gitu istilahnya. Dia all in ngasih semua yang dia punya buat ke si 3. Dia kasih 2,5 megawatt, ya udah kayak udahlah saya kasih semuanya buat ke sini. Tapi sayangnya si 3 nih ngerasa belum cukup. Dia masih kurang 14,5. Dia masih masih pengen cari panas yang lain. Oke lah, itu save dulu ya 14,5. Nanti kita lihat dulu karena dia masih butuh yang lain. Kita lihat yang lainnya masih ada nggak gitu, panasnya ini masih ada nggak dari stream lain. Oke, kita cek dulu stream berikutnya, itu yang stream kedua, dia ngasih ke stream 1. Stream 1 ternyata nggak butuh banyak, dia cuma butuh 8. Jadi walaupun si stream 2 ini punya 15, dia nggak neko-neko lah gitu kalau misalkan. Dia butuh 8 aja. Jadi ya udah kasih 8. Kasih 8 dan di sini bakal sisa 7 megawatt yang belum kepake. Itu aja gitu. Nah, tapi oke, kita udah dapet ya untuk si apa namanya 12,5 sama 8 megawatt yang dikasih ke sini. Karena tadi kita ingat si 3 ini masih kekurangan Ki, dia kurang 14,5, jadinya dia bakal ngabisin sisa dari integrasi yang dikasih dari 2 ke 1, itu kan sisa 7, dia bakal ambil 7 tadi buat diri dia, biar bisa sampai ke targetnya di 230. Kasihlah 7 megawatt sama si stream 2 ke stream 3. Set 7 megawatt. Tapi tetap dia masih kekurangan. Dia kekurangan 7,5 megawatt. Nah, 7,5 megawatt tadi itu diberikan oleh sumber lain, maksudnya ya pemanas lain gitu. Jadi integrasi panas di sini itu paling optimalnya itu 7,5 megawatt. Dan ini udah sesuai kan? Haminnya udah sesuai 7,5 megawatt. Nah, tapi sebenarnya ini apa sih tanda centang ini? Tadi tanda aja, ini mempermudah sebenarnya. Jadi kalau dia udah ngasih semuanya, oke, dicentang gitu kan. Jadi udah habis, dia udah nggak punya apa-apa lagi. Dia udah ngasih ke sini tadi kan, kurang kan? Ini kurang nih, maksudnya kurang. Berlebihan nih. Ini butuh 8 doang. Jadi dia cukup masih 8 dan di sini udah selesai. Ini udah nggak perlu panas lagi. Jadi panasnya dikembalikan ke sini dan di sini itu baru habis ketika dia udah ngasih ke sini. Baru dicentang setelah sini tuh baru dicentang. Setelah ngasih ke stream 3 gitu. Nah, ini pokoknya selesai, tapi kita harus tahu juga sih temperaturnya. Ini tergantung ya, maksudnya untuk nyari 7 terus 12,8 ini kan basic ya, kayak ya udah dari 12,5 ke ini tuh berapa gitu kan, kurangnya berapa macam. Nah ini sebenarnya udah selesai untuk integration, tapi ya kita kurang afdol gitu kalau misalkan kita nggak cari temperaturnya.
kurang ngena gitu kalau ngecek temperatur. Makanya kita cari nih, oh kalau misalkan dia dikasih, ini kan pertama kan 8 nih, 8 udah pasti fix sampai 80, dia nggak bakal minta panas lagi. Tapi yang butuh beberapa kali tambahan kayak yang stream 3, ini kan dia pertama ditambahin ini dulu, ditambahin dari stream 4. Nah, setelah tambahin stream 4, dia jadi 141,67. Gimana cara hitungnya? Jadi gini, cara hitung itu, jadi cara hitung itu, si Q-nya ini, yang di sini ya, caranya itu yang T1 sama dengan Q per CP tambah T0. Q yang di sini itu dibagi sama CT punyanya Stream 3. Loh, kenapa paketnya Stream 3? Kenapa? Karena panasnya dikasih ke Stream 3. Ditambah sama temperatur awal dari Stream 3 juga. Karena kan perubahannya kan yang diambil kan Stream 3 kan. Dari awal berubah sampai berapa. Jadi bukan pakai stream keempat untuk temperatur dan juga si CP-nya. Tuh. Dan yang di sini, ini kan dia kan ngasih dulu ke si stream berapa? Stream 1 ya. Setelah ngasih stream 1 kan dia turun kan temperaturnya. Nah, turunnya berapa? Nah, turunnya tadi dia ngasih sejumlah 8. Dibagi sama CP dia. Karena kan temperatur yang dia mati, temperatur dari si stream 2. Tapi kalau ngamatinya temperatur stream 1, itu dibagi sama CP dari stream 1. Dan juga temperatur awalnya juga dibagi dijumlah sama temperatur awal dari stream 1. Nah, karena ini dia matinya stream ke-2, makanya kita semua pakai stream 2. Gitu. Ini kenapa 8 di sini? Ini kan emang ngasih 8 kan. Efeknya ngasih 8 tuh gimana gitu. Berubah temperaturnya. Ngasih 8 dibagi CP ditambah sama temperatur awalnya. Dapatlah temperaturnya itu 203,33. Jadi setelah ngasih sini, itu temperatur turun ke 203. Gitu. Jadi habis ngasih ke sini dia perlu ngasih lagi ke stream 3. Nah, setelah ngasih stream 3 kan habis kan key dia fix tuh, dia udah selesai di 150. Jadi karena dia udah habis, dia udah pasti 150 lah. Dengan dua integrasi ini dia udah nyampe 150. Gitu. Jadi ketika ditambah lagi panas dari sini, ternyata dia nggak nyampe 230. Dia cuma sampai 205 derajat Celcius stream 3 ini. Makanya dia butuh panas tambahan yang 7,5 megawatt ini biar sampai 230. Gitu. Jadi alurnya kayak gitu ya buat pengerjaan dari heat integration ini. Terus ini kan baru yang sebelah kiri ya. Sebenarnya ini juga bebas ya pengerjaannya, boleh langsung satu gambar ini dan langsung kayak begini, tapi agak nggak rapi ya, mungkin kerennya agak berantakan. Bisa juga satu-satu gitu, dari kiri dulu kita potong di sini. Setelah itu kanan dulu, reset kanan. Jadi bebas pengerjaannya. Intinya sih sampai sini selesai, tapi kalau kemarin ini belum ya, sebelah kanan belum dibahas. Nah, untuk yang sebelah kanan ini kan kita juga tadi yang pertama tuh di sini ya, dari stream ke-4 masih ke stream 1. Yang di sini ini 401. Nah, 4 itu kalau kita lihat-lihat dia cuma punya 17,5 megawatt panasnya. Dan si stream 1 dia tuh butuhnya 24. Baik lagi, dia masih kurang. Dia butuh kalor lagi 6,5. Ternyata di stream kedua dia ada 16,5 panasnya. Kalornya. Makanya dia kasihlah 6,5 tadi ke sisi ini biar dia itu udah bisa nyampe 140, dari 20 ke 140 itu udah selesai gitu. Nah, ini kita kasih tanda centang juga bisa ya, bebas. Ini tanda centang. Dan ini juga langsung ini centang. Nah, ini juga sama karena kita pengen tahu kan temperaturnya itu berapa. Pokoknya kita tuh cari temperatur kalau dia tuh penambahnya lebih dari sekali udah selesai, itu kan berarti step by step kan, kayak dari penambahan pertama itu berapa, efeknya itu gimana, apakah nurun atau naik, temperatur itu seberapa.
dan sampai berapa naiknya. Ini kan kalau ini kan naik nih dari 20 ke 52 dan ini karena masih panas dia turun kan ke 106. Jadi gitu. Nah, ini kita cari sama kayak yang tadi. Kayak sorry, beda. Ini temperaturnya tuh pakai temperatur 140 yang ini ya. 140 yang T1 dikurangi Q kalornya yang di sini. Kalor itu kalor di sini ya. Karena kan yang ngasih kan dia. Yang ngasihnya tuh kan stream 4 dibagi sama CT ya. CT-nya CT siapa? CT yang dikasih 0,2. Udah. Jadi dia tuh setelah ditambah stream 4 dia bakal jadi 52,6 derajat Celcius. Tapi tetap dia butuh panas lagi. Dia masih kurang 6,5. Nah, kurangnya tuh diambil dari sini. Di sini karena tadi dikasih ke sini kan 6,5 berarti ini udah selesai. Dia udah bisa sampai 140 gitu. Dari integrasi panas yang dua tadi. Tapi kita amatin juga setelah dari sini dia tuh jadi berapa temperaturnya. Sama kayak yang tadi juga. Temperatur temperatur T1 itu ini 150 dikurangi Q-nya kan 6,5 ya yang dikasih 6,5 dibagi sama CP dia. CP-nya sih stream kedua. Dapatlah 106. Jadi setelah ngasih panasnya ke sini, dia jadi 106 derajat Celcius temperaturnya. Tapi tetap karena dia itu masih belum target, sesuai target ya, 40 targetnya. Dia harus ngelepas lagi 10 megawatt. Dia harus ngelepas lagi 10 megawatt. Makanya sini ada C kan. C itu ya cold atau cooler atau heater. Jadi dia harus ngelepas 10 dan di sini harus ngambil 7,5 megawatt ya. 10 megawatt sama 7,5 megawatt. Dan megawattnya tuh ya dari sini ya, dari siapa namanya? Si stream 2. Q-nya tuh sesuai mas yang stream 2 CP-nya segala macam. Ini pun stream 3. Nah, tapi ada satu lagi materi yang mungkin agak buat bingung ya, itu yang di split kalau nggak salah. Nah, tapi sebenarnya teman-teman nggak perlu bingung kalau masalah split. Itu sama aja kurang lebih kayak gini. Bedanya ketika dia tuh nggak memenuhi syarat yang pertama, syarat yang CP-nya itu ini kan harus lebih kecil ya. Kecil. Anggap aja ini 0,4 gitu. Ini 0,4 misalnya. Nah, ini kan nggak memenuhi nih. Dan ini juga, ini nggak usah ya. Misalkan ini nggak ada ya, ini 0,4. Jadi ntar teman-teman bisa pecah jadi 0,2, 0,2. Ini temperatur segala sama. Jadi tinggal kasih jadi saya bentuk itu kayak trapesium gitu sih. Bisa di sini. Ya sekarang itu dulu. Ya pokoknya tahu ya untuk si ini tuh dia kayak dikasih belah gitu, dibelah sini sesuai panahnya. Kalau misalkan kanan kan ke sini, bawah sini, terus ke sini nih, ujungnya di sini. Panahnya di sini berhenti. Nah, nanti di sini tinggal ini kan 0,4 kan ini kan. Ini 0,2, 0,2. Ini ada 2 stream dan sama tinggal di gini aja, tinggal di arahin kayak gini misalnya. Sekali ini gini ya. Bentuknya gini. Nggak bisa di ini ya. Siap ya. Pakai sini mana sih? Ya pokoknya gitu untuk split. Tapi sebelumnya sama untuk wajarnya kayak tadi. Ya dia butuh berapa gitu kan. Jadi intinya alirannya sama, dibagi dua aja alirannya. Ini saya dibagi dua. Jadi 0,2, sini 0,2. Temperaturnya segala macam sama. Gitu kurang lebih untuk heat integration.
ada yang ingin ditanyakan? Boleh nanya nggak? Ini yang bentar. Yang terakhir itu kan yang yang integrasi yang di sebelah kanan. Itu kan ada 2 ya. Yang jadi 52,5 sama 106,7. Nah, kalau CPH yang kanan kan harus lebih besar dari CPC-nya. Kalau yang ini kayak nggak memenuhi nggak apa-apa ya, yang 106 itu. Soalnya yang CP 106 kan 0,15. Sedangkan yang itunya yang di stream satunya 0,2. Ya. Jadi, oke, makasih nih Mas buat pertanyaannya. Jadi, syarat aturannya itu ya, aturan yang awal tadi itu berlaku di penentuan awal aja di ini apa namanya integrasi awal yang kita tuh biar nggak bingung. Ini mungkin kurang lebih sama kayak heuristik ya, sama kayak heuristik mana sih yang dislasi ya kayak gini. Nah ini kan sebenarnya ini ada silang nih, dia nggak bisa kan segala macam. Tapi tetap bisa kok gitu, tetap bisa dicari kok untuk berapa jumlah kebutuhan apa ya itu vapor steam lah misalkan kebutuhan steam atau panasnya tuh berapa. Jadi sama kayak heuristik yang di sini yang didistilasi ini juga tujuannya untuk mempermudah kita gitu. Jadi kita lihat dari CP-nya dulu, baru setelah itu setelah awal ini itu udah mainannya di wattnya, di key-nya. Jadi udah tinggal 10, 17,5 segala macam. Setahu saya itu nih Mas. Mungkin kalau ada dari yang lain boleh tambahin teori pendukungnya ya. Gitu. Oke, terima kasih. Oke, ini jadi pemahaman saya seperti itu ya. Oke, yang lain ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, sepertinya bisa dicukupkan ya. Cukup sekian das PPTK UAS tahun ajaran 2025-2026. Saya Dian Nurakasya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah memperhatikan dari awal ke akhir, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan saya di DAS malam hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator Yasmin Yaspira.